Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 bersama saya Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang indirect holdings. Di dalam hubungan tidak langsung ataupun indirect holdings terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk hubungan induk, anak, dan cucu perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah bentuk afiliasi terhubung. Contoh untuk bentuk hubungan antara induk, anak, dan cucu perusahaan di sini, induk memiliki kepemilikan saham sebesar 80%, sedangkan anak perusahaan memiliki kepemilikan saham di cucu perusahaan sebesar 70%. Jadi kalau kita lihat, tidak terdapat hubungan secara langsung kepemilikan saham induk terhadap si cucu perusahaan. Tetapi melalui anak perusahaan mengakibatkan induk perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 56%, yaitu dari 80% dikalikan dengan 70%. Nah, contoh untuk yang afiliasi terhubung, di sini induk memiliki kepemilikan saham di perusahaan A sebesar 80%, sedangkan di perusahaan B sebesar 20%. Kalau kita lihat di sini, induk hanya memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan konsolidasi dengan perusahaan A saja. Karena di perusahaan B hanya dimiliki kepemilikan saham sebesar 20%. Tetapi kalau kita lihat, terdapat adanya hubungan tidak langsung induk perusahaan dan perusahaan B, di mana perusahaan A memiliki kepemilikan saham di perusahaan B sebesar 40%. Berarti kepemilikan saham tidak langsungnya induk ke perusahaan B sebesar 32%, yaitu dari 80% dikalikan dengan 40%, dan ditambahkan dengan kepemilikan saham langsung sebesar 20%. Jadi total kepemilikan induk di perusahaan B ya itu sebesar 52%, mengakibatkan perusahaan B juga dikonsolidasi dengan laporan keuangan si induk perusahaan. Nah, kalau kita lihat untuk metode pencatatan ya atas investasi dalam hubungan induk, anak, dan cucu perusahaan. Jadi, anak perusahaan menerapkan metode ekuitas untuk investasi di cucu perusahaan. Induk perusahaan juga menerapkan metode ekuitas untuk investasi di anak perusahaan. Kemudian, laba rugi dari pemilik pengendali terdiri dari yang pertama adalah bagian dari hubungan langsung dengan anak perusahaan. Dan yang kedua adalah bagian dari hubungan tidak langsung dengan cucu perusahaan, yaitu induk perusahaan melalui si anak perusahaan. Nah, di sini ada contoh untuk bentuk tersebut. Di tanggal 1 Januari 2016, PT Palmerah memperoleh 80% pemilikan saham di PT Slipi. Dan tanggal 1 Januari 2017, PT Slipi memperoleh 70% pemilikan saham di PT Tanjung. Ada informasi terkait dengan earnings dan dividen di tahun 2017. Nah, ini seperti ini ada PT Palmerah, PT Slipi, dan PT Tanjung. Kemudian kita masuk ke dalam pembukuan di PT Slipi ya. Nah, terkait dengan pemberian dividen ataupun alokasi dividen ya yang diberikan oleh PT Tanjung kepada pemegang sahamnya, yaitu salah satunya adalah PT Slipi ya. Nah, PT Slipi ini memiliki kepemilikan 70% di saham di PT Tanjung, sehingga pada saat adanya pembagian dividen ya itu kepada pemegang sahamnya, PT Slipi akan membuat jurnal cash pada investment in PT Tanjung sebesar 14. Sedangkan dengan adanya income ya, ini income ataupun net income itu dialokasikan kepada pemegang sahamnya yang dengan menggunakan pencatatan investasi menggunakan metode ekuitas ya. Nah, di sini untuk pencatatan tersebut si PT Slipi ya membuat jurnal investment in PT Tanjung pada income from Tanjung sebesar 28. Kemudian kita lihat untuk di pembukuannya si PT Palmerah. Nah, ada dividen yang diberikan oleh PT Slipi kepada pemegang sahamnya. Salah satunya adalah si PT Palmerah, di mana kepemilikan saham PT Palmerah di PT Slipi sebesar 80%. Jadi pada saat ada dividen yang diberikan kepada pemegang sahamnya, si PT Palmerah akan membuat jurnal cash pada investment in Slipi sebesar 24.
Kemudian yang kedua untuk income allocation. Income allocation ya ini dengan menggunakan metode ekuitas akan menambah nilai investasi si PT Palmerah di PT Slipi ya. Jadi kalau kita lihat terdapat adanya income dari operasinya PT Slipi sebesar 50, kemudian PT Slipi memiliki income allocation juga dari PT Tanjung ya sebesar 28. Jadi 78 tersebut dikalikan dengan 80%. Berarti kenaikan investment in Slipi sebesar 62,4 ya. Jadi jurnalnya investment in Slipi pada income from Slipi ya sebesar 62,4. Nah, ini ada tabel untuk alokasi ya terkait dengan income dari PT Tanjung, PT Slipi ya. Nah, ini kalau kita lihat berarti dari yang terbawah terlebih dahulu yaitu cucu perusahaan. Jadi PT Tanjung memiliki separate income sebesar 40, kemudian nanti 70%-nya dialokasikan kepada si PT Slipi sebesar 28 dan kepada non controlling interest ya itu sebesar 12. Kemudian setelah itu PT Slipi ya ini kita gabungkan untuk separate income-nya dengan alokasi income yang diterima dari PT Tanjung sebesar totalnya itu sebesar 78 juta rupiah ya. Kemudian 80%-nya dialokasikan kepada PT Palmerah sebesar 62,4 dan 20%-nya dialokasikan kepada non controlling interest sebesar 15,6. Nah, bagaimana contoh ya terkait dengan kepemilikan tidak langsung dengan afiliasi terhubung. Jadi perlakuannya sama dengan hubungan antara induk, anak, dan cucu perusahaan. Namun induk perusahaan memiliki hubungan langsung dengan anak dan cucu perusahaan. Contohnya di sini PT Salemba memiliki kepemilikan saham sebesar 70% di PT Pramuka memiliki 70% saham di PT Salemba dan 60% saham di PT Tambak. Kemudian ada informasi terkait dengan separate income dan dividen untuk tiga entitas yaitu PT Pramuka, PT Salemba, dan PT Tambak. Nah, kemudian ada informasi tambahannya ya yaitu intercompany profit transaction yaitu ada transaksi downstream ya dari PT Pramuka ya menjual tanah kepada PT Salemba dengan keuntungan sebesar 10 juta. Kemudian yang kedua ada upstream ya. Ini PT Salemba menjual inventory sebesar 15 juta kepada PT Pramuka. PT Pramuka masih menyimpan inventory di akhir tahun dengan unrealized profit sebesar 5 juta ya. Nah, di sini kita lihat ya saldo ekuitas ya ataupun equity dari PT Salemba dan PT Tambak. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah perhitungan untuk equity dari PT Salemba. Sedangkan yang di sebelah kanan ini perhitungan equity untuk PT Tambak ya. Nah, kita lihat untuk PT Salemba terlebih dahulu ya. Di awal tahun tanggal 1 Januari ya di tahun berjalan itu kepemilikan equity dari PT Salemba sebesar 262 juta ya. Jadi kalau kita lihat untuk investment in Salemba oleh si PT Pramuka sebesar 183,4 juta. Sedangkan untuk non controlling interest-nya sebesar 78,6 juta. Nah, kemudian bagaimana di akhir tahun ya? Itu akibat adanya perolehan income, kemudian juga ada ada intercompany profit transaction ya yang mengakibatkan nanti di sini ada income adjustment ya untuk dialokasikan baik kepada si PT Pramuka selaku controlling interest dan kepada si non controlling interest. Jadi kalau kita lihat di akhir tahun ya capital stock-nya PT Salemba sebesar 200 juta. Kemudian rate earnings-nya itu sebesar 69 juta, goodwill sebesar 12 juta. Kemudian di sini ada unrealized profit in inventory ya, itu sebesar 5 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi upstream ya, ini akan berdampak kepada income allocation baik untuk controlling interest dan non controlling interest ya. Jadi totalnya nanti di sini subtotalnya sebesar 276 juta. Ini dialokasikan ya nanti 30%-nya kepada si non controlling interest. Kemudian 70%-nya kepada si PT Pramuka.
Nah, kemudian ada unrealized profit on land ya. Ini merupakan transaksi downstream di mana unrealized profit-nya itu akan ditanggung hanya untuk si controlling interest saja. Dalam hal ini adalah PT Pramuka. Berarti perhitungannya nanti di sini 70% dikalikan dengan 276 ya, kemudian dikurangi dengan 10. Jadi totalnya adalah 183,2 untuk investment insal yang dimiliki oleh PT Pramuka. Kemudian kalau untuk PT Tambak ya, ini tidak ada intercompany profit transaction ya. Nah, berarti transaksinya ataupun perhitungan investment in PT Tambak yang dimiliki oleh PT Pramuka ataupun PT Salemba ya, langsung kepada underlying equity-nya saja ataupun book value dari si equity ditambahkan dengan eksesnya dalam hal ini goodwill ya. Kita lihat di sini untuk total underlying equity-nya ya itu di awal tahun sebesar 192 juta dan di akhir tahun sebesar 202 juta. Berarti nanti ini langsung dikalikan nanti dengan 60% ini untuk si PT Pramuka dan 20% ini untuk si PT Salemba ya. Kemudian kalau kita lihat untuk alokasi income-nya ya, di sini PT Tambak ya memiliki 20 juta rupiah, kemudian PT Salemba 35 juta dan PT Pramuka sebesar 70 juta. Nah, kemudian kita melihat adanya tadi unrealized profit on ending inventory ya, ini merupakan transaksi upstream yang ini berdampak kepada income allocation baik untuk controlling interest maupun untuk non controlling interest. Nah, tetapi kita lihat di sini terlebih dahulu ya. Berarti nanti kepemilikan saham yang paling paling banyak dimiliki yaitu adalah PT Tambak ya. Jadi yang untuk income allocation-nya berarti dari PT Tambak terlebih dahulu. PT Tambak memiliki income sebesar net income sebesar 20. Ini dialokasikan 20%-nya kepada PT Salemba dan kepada PT Pramuka sebesar kepada PT Salemba sebesar 4 juta dan kepada PT Pramuka sebesar 12 juta. Selanjutnya juga diberikan kepada NCI sebesar 4 juta. Kemudian untuk income allocation di PT Salemba ya. Jadi dari si income-nya PT Salemba itu sendiri yaitu 35 juta, kemudian ada unrealized profit on ending inventory atau in ending inventory sebesar 5 ya. Ini akan dialokasikan juga baik kepada controlling interest dan non controlling interest ya. Nah, ini 5 mengurangi, kemudian ada 4 tadi yang diperoleh oleh PT Salemba dari PT Tambak ya. Jadi totalnya sebesar 34 juta. Ini dialokasikan kepada PT Pramuka sebesar 23,8 dan kepada NCI sebesar 10,2. Nah, tetapi kalau kita lihat berapa ya total income from sale-nya ya. 23,8 juta, tetapi tadi ada transaksi downstream, yaitu penjualan tanah yang masih unrealized gain ataupun unrealized profit sebesar 10 juta ya, mengakibatkan bahwa istilahnya income from sale-nya itu harusnya 13,8 juta. Nah, ini untuk jurnal di kertas kerja eliminasi ya untuk laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama dibuat jurnalnya sales pada COGS ataupun cost of sales ya. Ini merupakan intercompany profit transaction untuk penjualan inventory sebesar 15 ya. Kemudian nanti di sini ada cost of sales pada inventory ini untuk untuk membuat jurnal terkait dengan unrealized profit in ending inventory yaitu sebesar 5 juta. Kemudian ada jurnal gain on sale of land pada plan asset itu sebesar 10 juta. Ini untuk mencatat kembali ya profit yang harusnya masih belum diakui ya, itu sebesar 10 juta. Kemudian kita lihat untuk eliminasi income from PT Tambak ya. Ini yang diterima oleh PT Salemba dan PT Pramuka.
Jadi tadi masing-masing sebesar berapa namanya, si PT Salemba sebesar 20%, kemudian si PT Pramukanya itu sebesar 60%. Jadi totalnya adalah 80% ya. Jadi income from PT Tambak sebesar 16, kemudian untuk untuk eliminasi dividennya sebesar 8. Jadi kalau kita lihat terdapat adanya kenaikan nilai investment in PT Tambak sepanjang tahun tersebut itu sebesar 8 yang ini akan dieliminasi ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memunculkan NCI ya, itu di PT Tambak ya. Yang pertama adalah NCI share PT Tambak ataupun NCI expense, karena ini dalam konteks laporan keuangan konsolidasi itu akan mengurangi income ya sebesar 4 juta, kemudian dividen sebesar 2, kemudian nanti ada NCI di akhir tahun sebesar 2. Kemudian untuk eliminasi income dan investment ya, tadi kita dapatkan bahwa income from Salemba sebesar 13,8. Kemudian dividennya yang diterima oleh PT Pramuka dari PT Salemba sebesar 14. Nah, berarti nanti di sini ternyata nilai income-nya lebih kecil dibandingkan dengan dividen sebesar 0,2. Berarti nanti di sini investment insalnya itu di debit sebesar 0,2. Kemudian memunculkan akun NCI share ataupun NCI expense ya. Ini sebesar 10,2 dari perhitungan di tabel sebelumnya ya. Itu di debit, kemudian dividen sebesar 6 dan NCI di PT Salemba ya. Itu untuk dividen 6, kemudian NCI di PT Salemba sebesar 4,2. Nah, selanjutnya adalah mengeliminasi komponen stockholders equity dan investment in PT Tambak ya, yaitu capital stock ya, ini dieliminasi sebesar 100, retained earnings di awal tahun sebesar 80, goodwill 12. Kemudian investment in PT Tambak itu sebesar 153,6, kemudian NCI ya, ini sebesar 38,4. Dan yang kedua ya, ini mengeliminasi untuk komponen stockholders equity-nya di PT Salemba ya, dan investment in PT Salemba. Caranya sama ya. Jadi capital stock, retained earnings ya, goodwill itu semuanya adalah angka awal tahun. Begitupun juga sama untuk investment insal dan NCI, angkanya di awal tahun ya. Kemudian tadi jurnal ataupun entry ya, terkait dengan jurnal adjustment dan elimination ya, itu kita masukkan ke dalam kertas kerja ya. Itu baik di komponen income statement, kemudian statement of retained earnings, ataupun di balance sheet ataupun laporan posisi keuangan. Nah, seperti ini kita masukkan. Dan kalau kita lihat ya, untuk net income-nya si PT Pramuka dengan net income-nya di consolidated ya, laporan keuangan konsolidasi itu jumlahnya sama sebesar 95,8. Kemudian di statement of retained earnings ya, ini berarti akan ada eliminasi ya untuk retained earnings. Jadi istilahnya untuk retained earnings yang kita ambil angkanya dari jurnal eliminasi ya, ini kita masukkan ke dalam statement of retained earnings. Jangan di bagian balance sheet ya. Kemudian kita lihat nanti di sini untuk beginning retained earnings-nya ya 223, kemudian net income-nya kita ambil dari yang consolidated 95,8, kemudian dividen ya, ini adalah dividen untuk si PT Pramuka saja yang akan muncul sebesar 40. Jadi kalau kita lihat ini retained earnings baik di PT Pramuka ataupun di dalam laporan keuangan konsolidasi itu jumlahnya sama ya, 278,8 juta. Kemudian kita lihat di sini untuk akun investment insal dan investment income ya, itu di dalam laporan keuangan konsolidasi jumlahnya 0. Kemudian untuk goodwill itu sama-sama sebesar 12 ya, jadi akan menambahkan nilai goodwill sebesar 24. Nah, kemudian
Ya, ini untuk non-controlling interest ya, bagian yang harus muncul di dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi kalau kita lihat totalnya sebesar 123,2. Jadi total bagian liabilities dan stockholders equity di dalam laporan keuangan konsolidasi itu nilainya juga mesti harus sama ya dengan total aset di laporan keuangan konsolidasi. Demikian saya sampaikan materi terkait dengan indirect holding. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.